Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Bukan Perempuan Biasa. Masih bersama kita di sini, Nika Endang ya, di Bukan Perempuan Biasa. Nah, saya ingin menanyakan tentang indeks demokrasi. Ya. Di catatan saya seperti ini, Kak. Katanya berdasarkan pengukuran indeks demokrasi di 167 negara yang dilakukan oleh Lembaga International Economist Intelligence Unit, indeks demokrasi Indonesia tahun 2020 itu menempatkan Indonesia pada posisi 64 dengan skor 6,3. Ya. Ini angka terendah dalam 14 tahun terakhir. Tanggapan Kak Endang ini seperti apa? Iya, jadi memang ada beberapa indikator ya, kenapa kemudian hasil kita adalah di posisi ke-64 dari 167 daerah. Kita bahkan nomor 4 di Asia Tenggara. Kita di bawah Malaysia, kita di bawah Timur Leste malah terkait dengan indeks demokrasi. Nah, yang dinilai di situ yang sangat jeblok sih sebenarnya itu pada kebebasan sipil. Dua hal, kebebasan sipil dan kemudian budaya politik. Nah, kalau bicara budaya politik itu kita bicara tentang bagaimana sebuah proses identifikasi warga negara terhadap proses politik yang berlangsung di negaranya. Apakah memilih untuk terlibat atau tidak terlibat, atau malah terlibat setengah misalnya, atau terlibat totally di situ. Nah, kita masih dilihat bahwa budaya politik di masyarakat kita itu belum partisipan. Jadi kalaupun angka partisipasinya tinggi, maka itu lebih banyak karena mobilisasi, bukan karena keinginan sendiri secara otonom untuk menentukan pilihan sendiri dan menunjukkan keikutsertaan dalam proses perumusan kebijakan publik secara otonom. Jadi lebih banyak dilihat pada proses mobilisasi dan peran-peran di luar pemilih itu sendiri yang kemudian mereka itu sebenarnya tergiring untuk menggunakan hak pilihnya. Jadi padahal harapannya ya budaya politik partisipan, masyarakat proaktif, tahu haknya dan tahu bagaimana menggunakan hak itu. Dan kemudian bagaimana mereka berperan aktif pada proses-proses pengambilan kebijakan publik yang ada di negara tersebut dan juga dilibatkan tentunya. Nah, ini yang kemudian menjadi stressing kenapa angka indeks demokrasi kita di posisi itu. Nah, kemudian yang kedua itu soal kebebasan sipil. Kenapa kita bahkan di angka yang sangat rendah hanya 5,9 angka kita untuk Indonesia. Nah, sebenarnya itu dilihat pada bagaimana sebuah negara, penyelenggara negara dalam hal ini merespon kritik. Jadi banyak sekali kemudian kritik-kritik yang ternyata tidak direspon dengan welcome misalnya untuk menerima kritik di lembaga publik itu biasa saja harusnya kan. Dan ternyata pengukuran indeks ini melihat bahwa Indonesia belum maksimal di situ, masih harus kita tingkatkan. Bagaimana penanganan aksi unjuk rasa yang dilihat tidak persuasif misalnya, kemudian penanganan orang yang kemudian menyampaikan kritiknya itu juga dilihat di situ. Kemudian bagaimana pemerintah memberikan perlindungan kepada warga negara. Kita tahu bahwa sepanjang tahun 2021 kemarin, 2020 dan 2021 angka kekerasan terhadap perempuan itu kan tinggi sekali ya. Sangat tinggi. Kita mendengarkan banyak pelecehan yang terjadi terhadap perempuan dan itu terjadi di semua level. Terjadi di kampus, terjadi di lembaga yang kita tidak pernah sangka itu proses itu terjadi dan ternyata itu terjadi. Terjadi di tempat umum, terjadi di lembaga pendidikan, terjadi di tengah-tengah masyarakat, di komunitas dan kemudian ini ternyata kemudian pada proses penegakan hukum, ya hukumnya dilihat belum terlalu tegas dalam hal ini. Sehingga ini yang kemudian menyebabkan indeks kita kemudian betul-betul disoroti, ya ini terendah 14 tahun terakhir pada dua hal yang menjadi stressingnya, kebebasan sipil dan juga pada budaya politik tadi. Sebenarnya pada hal yang lain bagaimana kinerja pemerintah itu diberikan angka yang tinggi, tapi itu terkait dengan penanganan pandemi kemudian dan sebagainya. Tapi untuk dua hal tadi memang itu menjadi PR besar kita untuk sama-sama ini harus kita tingkatkan. Betul. Kalau memang sejauh ini sejak 14 tahun terakhir ya posisi atau peringkat demokrasi di Indonesia ini sangat anjlok seperti itu disebabkan karena ada dua poin tadi. Bagaimana dengan
budaya politik sekarang yang sedikit bergeser ke dunia digital, apakah itu tidak berpengaruh terhadap indikator menurunnya atau seperti apa? Ya, sebenarnya digitalisasi itu terkait dengan tools ya. Tools bagaimana orang menggunakan teknologi komunikasi informasi dalam segala interaksi yang kemudian terjadi. Ini menyapu semua lini kehidupan kita. Kita tentu tidak mungkin tergilas untuk bertahan. Masyarakat tentu tidak mungkin tergilas dengan hal tersebut, harus melek digital secepatnya. Tetapi sebenarnya persoalannya pada user yang menggunakan, pada kesadaran orang yang kemudian menggunakan perangkat itu. Apakah mereka ketika menggunakan hak pilihnya misalnya itu tidak karena mobilisasi, ya, tidak karena dulu. politik uang dan sebagainya. Iya. Ya, ditahan dulu. Panjang ya. Kita masih buat penasaran pemirsa di rumah. Iya. Jangan kemana-mana pemirsa, stay tune, tetaplah di Bukan Perempuan Biasa. Anda masih menyaksikan Bukan Perempuan Biasa bersama saya Radiasi Sahril dan tentunya bersama anggota komisioner ya KPU Makassar. Kita kembali ke Kak Endang nih. Ya, berbicara mengenai peran strategis perempuan seperti itu. Sepenting apa sih ini posisi perempuan dalam menjaga demokrasi di Indonesia? Sangat penting. Sangat penting. Kenapa? Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, perempuan itu penjaga peradaban karena dia memulai kiprahnya dari rumah. Perempuan bisa menawarkan hal yang berbeda dalam ketika kemudian perempuan terjun ke ranah publik. Pada kemampuan manajerial itu dimulai dari bagaimana perempuan memanajerial kehidupan rumah tangga. Jadi bagaimana mengelola keuangan, bagaimana memikirkan apa yang akan dimasak, bagaimana mengatur waktu antara mengantar anak, mengurusi rumah. Kemudian sebenarnya proses itu selesai untuk mendidik perempuan untuk siap di ranah publik. Nah, yang paling penting sebenarnya di ranah publik itu seperti di KPU misalnya adalah proses bagaimana manajerial dan bagaimana kemudian perencanaan yang matang dalam setiap tahapan yang akan kita kelola. Ini penting sekali termasuk memikirkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi dan apa exit skenario kita untuk itu, apa perencanaan kita ketika kemungkinan terburuk itu gagal terjadi. Nah, saya yang paling berkesan selama menjadi KPU Makassar, saya pernah di tahun 2019 setelah pemilu serentak pada saat itu ya, saya datang ke rumah seorang KPPS yang saat itu meninggal. Dia masih sangat muda, dia tulang punggung keluarganya. Sampai hari ini bagi saya dia adalah pahlawan demokrasi di hati saya. Kenapa? Karena ini proses titik balik yang sangat penting menurut saya dalam diri saya. Saya datang ke rumahnya, saya melihat proses kerja keras mendengarkan proses kerja keras yang dia telah lakukan dalam mengawal pemilihan serentak di 2019 dan karena kelelahan dia meninggal. Ini menampar sisi kemanusiaan dalam diri saya bahwa menggelar pemilu itu kita harus melakukan perencanaan yang matang, itu tidak bisa tidak. Ini kita melibatkan puluhan ribu orang untuk terlibat bersama-sama bekerja dalam sehari. Ini tidak bisa dianggap sepele. Ini harus menjadi prioritas utama. Keselamatan bersama harus menjadi prioritas utama, maka perencanaan itu harus maksimal. Ini yang menjadi modal dasar saya kemudian bersama teman-teman di KPU Makassar bahwa ketika kita menggelar 2020 maka kita harus tuntas di perencanaan. Mulai dari honorarium yang layak, kemudian bagaimana agar tidak ada kelelahan kerja itu harus diatur, kemudian yang paling penting adalah kita berada di tengah situasi pandemi yang tentu membahayakan keselamatan kita semua. Maka hal yang paling penting adalah segala tahapan yang kita lewati, pertimbangan utamanya adalah soal keselamatan kita semua. Dalam perjalanan menjadi komisioner, saya merasakan banyak kritik dalam setiap pada beberapa keputusan berat yang harus kami ambil. Tapi misalnya pada tahun 2020 kita harus pindahkan debat di Jakarta. Itu berat dan kita banyak dikritik kenapa harus pindah. Tapi kita berada di tengah situasi pandemi dan
waktu itu pertimbangan saya sebagai penanggung jawab debat yang mengurusi kampanye, pertimbangan keselamatan di atas segala-galanya. Kami tidak ingin ada korban yang jatuh pada saat itu. Kami tidak mau pengumpulan orang dalam jumlah banyak itu menjadi klaster baru yang kemudian bisa mencelakakan kita semua. Maka ini yang kemudian menguatkan sehingga pada saat itu walaupun masyarakat dan banyak pihak melakukan protes, tapi kemudian kami kekeh bahwa keselamatan di atas segala-galanya, dan alhamdulillah kita ternyata itu keputusan yang tepat yang kami ambil. Jadi itu titik balik yang tidak bisa saya lupakan dalam proses menjadi komisioner. Ya, orang-orang yang kemudian menjadi martir demokrasi karena menjalankan tugasnya dan mereka tidak pernah disebut, dan mereka itulah yang sebenarnya bekerja di TPS, datang ke rumah warga, menjadi petugas pemutahiran data pemilih, menjadi PPS yang melayani masyarakat di kelurahan. Mereka yang melayani pemilih langsung dan kemudian melaporkan ke kami di tingkat kota, dan mereka lah yang sebenarnya adalah pahlawan demokrasi itu. Ya, berarti ini bisa menjadi renungan juga pemirsa untuk pemirsa yang menyaksikan di rumah seperti apa struggle-nya ya dari KPU itu kemudian mengurus pemilihan ini seperti itu, terutama untuk perempuan juga. Untuk selanjutnya nih Kak, berbicara mengenai alma mater nih, ya. Seberapa besar nih Visip Unhas mempengaruhi perjalanan karir Kak Endang nih? Iya, Unhas, Visip dan Unhas itu sendiri ya, kampus. Kampus bagi saya itu rumah kedua saya, rumah tempat saya selalu ingin pulang. Kenapa? Karena kampus yang mengajari saya untuk mencintai pengetahuan. Di kampus pula saya bertemu orang-orang hebat yang mereka mengajari tentang bagaimana menjadi egaliter. Mereka mengajari tentang bagaimana melihat bahwa kritik itu adalah sebuah hal yang biasa saja, dan justru itu yang kemudian membuat kita menjadi benar. Visip Unhas rumah di mana ketika saya ada masalah saya akan kembali ke sana, dan kakak-kakak saya, senior-senior saya, kolega-kolega saya di sana memberikan dengan sukarela masukan, dan kemudian itu menguatkan saya untuk menghadapi tekanan ketika Pilwali Makassar digelar dan pemilu serentak digelar, dan itu tentu ya seperti itu, mereka seperti keluarga bagi saya. Ya, lagi-lagi kita akan break dulu. Ya, pemirsa, kita akan kembali di akhir segmen ini, tetaplah bersama kami. Stay tune di Net TV Sosial.